Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula harta kekayaan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, faqala, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan salat, puasa dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Ketika seseorang mencaci maki, berarti ia telah mencela, mengejek, menghujat, melaknat, mengumpat, bebas berpendapat negatif dan berbicara kasar. Inilah lisan yang tidak terjaga dengan baik. Terlebih di media sosial, bukan lisan yang bicara secara langsung. Justru lebih berbahaya lagi adalah bahasa tulisan yang kian merebak dalam menghujat, mencaci maki, membuli, lebih bebas dari dunia nyata. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina laysa billa'ani walal ta'ani walal fahishi walal badi'i. Sesungguhnya orang mukmin itu orang yang tidak suka melaknat, mencela, berkata keji, jorok dan kotor. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Kemudian menuduh tanpa bukti, berarti memberikan informasi dan berakibat fitnah. Memakan harta, yakni memakan harta orang lain tanpa izin. Pernah berhutang, tak pernah dibayar sampai di akhir hayat. Menumpahkan darah berarti menghilangkan nyawa seseorang alias membunuh. Memukul orang lain berarti menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, sampai pada belum meminta maaf saat di dunia atau diberi maaf sampai pada akhir hayat. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian Rasulullah menjelaskan balasan bagi orang tersebut. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti. Apabila pahala kebaikannya telah habis sebelum terpenuhi pembalasan atas perbuatan zalimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia dimasukkan ke dalam neraka. Setelah mendengarkan hadis tersebut, perlunya kita khawatir, mawas diri dan bercermin kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini tindak tanduk serta ucapan kita kerap kali tajam menyakiti orang lain? Bahkan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan yang sebenarnya belum terbukti pasti, hingga orang tersebut merasa terzalimi. Pantaslah kita takut akan bangkrutnya diri kita kelak di akhirat, sebab ketika kita bangkrut di akhirat, tidak ada lagi yang bisa menolong kita dari ancaman api neraka. Wala'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan menzalimi orang lain. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya
dosa ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang senantiasa melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus ke Yaman, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Syekh Al-Utsaimin menegaskan, tidaklah menunjukkan orang yang bangkrut tersebut akan kekal di dalam api neraka. Namun, ia diazab sesuai dengan takaran dosa-dosa orang lain yang ia zolimi, yang dialihkan kepadanya. Kemudian, setelah menjalani azab tersebut, ia akan dibawa menuju surga. Karena orang mukmin tidak kekal di dalam neraka. Akan tetapi, api itu sangatlah panas. Tidak akan tahan seseorang manusia berada di dalamnya, walaupun hanya 1 detik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Umar kepada Al-Ahnaf bin Qais. Siapakah orang yang paling bodoh? Al-Ahnaf rahimahullah menjawab, orang yang bodoh adalah orang yang menjual akhiratnya demi dunianya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga, janganlah menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang merugi dalam keadaan bangkrut di akhirat. Bisa jadi di dunia ia adalah orang yang memiliki amalan-amalan saleh yang banyak, tetapi tiada guna amalan itu baginya karena sebab ulahnya di dunia, karena perbuatannya, karena lisannya, karena tangannya, hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tepat datang dari hamba yang lemah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.